everyone, welcome to my video. Topik kita kali ini berjudul The Dark Side of Power. Artinya sisi gelap dari kekuasaan, yaitu penyalahgunaan wewenang. Jadi simak terus ya video kita kali ini, pasti bikin seru dan kepala pening tentunya. Pertama-tama, mari kita masuk ke dalam dunia teori kekuasaan. Kita semua tahu bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi, gimana sih kekuasaan bisa bikin orang kebablasan dan mulai main curang? Gimana sih bisa terjadi? Nah, jadi gini teman-teman, penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika individu atau kelompok yang memiliki posisi kekuasaan menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok sambil melanggar prinsip-prinsip etika, hukum, dan norma yang berlaku. Penyalahgunaan kekuasaan ini terjadi dalam berbagai konteks ya teman-teman, dari politik, bisnis, sampai hubungan sosial. Bayangin aja, suatu saat kamu punya kendali penuh atas segalanya, kamu bisa membuat keputusan dan mengendalikan orang-orang di sekitarmu. Tapi apakah kamu yakin bahwa kekuasaan itu tidak mempengaruhi siapa kamu? Jadi gini teman-teman, faktanya kekuasaan itu bisa bikin kepala kita melayang dan jatuh dalam godaan untuk menyalahgunakannya. Ketika seseorang memiliki kekuasaan, mereka bisa tergoda untuk memperoleh keuntungan pribadi terlepas dari etika. Selanjutnya, buka mata kalian lebar-lebar ya, karena kita akan kasih kalian contoh tentang penyalahgunaan wewenang ini. Nah, korupsi jadi bintang utamanya. Dari video tersebut kita tahu bahwa yang korupsi itu banyak banget. Kenapa sih mereka korupsi? Apa sih korupsi itu? Korupsi itu adalah menggunakan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara menyalahgunakan dana publik, menerima suap, atau memanipulasi proses keputusan. Jadi korupsi itu kayak monster yang tersembunyi di balik pintu-pintu pemerintahan. Dia punya kekuatan yang gak kelihatan tapi merajalela. Rasanya kayak main game dengan cheat code pribadi ya kan? Bayangin deh, pejabat publik yang seharusnya melayani rakyat, malah main curang demi keuntungan pribadi. Mereka suka nipu, suap-nyuap, dan main trik kotor biar bisa dapat apa yang mereka mau. Wah, kalau dipikir-pikir mereka kayak jago main curang dalam game deh. Tapi tunggu dulu, korupsi itu nggak keren. Dia merusak sistem, mengorbankan keadilan, merugikan banyak orang. Di balik trik kotor itu ada rakyat yang kehilangan haknya, dana yang disalahgunakan, dan kepercayaan yang hancur berantakan. Nah, selanjutnya apa sih hubungan teori kekuasaan dengan penyalahgunaan kekuasaan ini? Dalam kerangka teori kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan seringkali terjadi ketika kekuasaan tidak terbatas atau tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan yang efektif. Nah, jadi kita harus menuntut transparansi, akuntabilitas, dan hukum yang setimpal bagi para pelaku korupsi. Satu-satunya cheat code yang kita butuhkan adalah kejujuran, integritas, dan semangat untuk menjaga keadilan. Kita bisa membangun masyarakat yang bebas dari monster korupsi ini jika kita semua bersatu dan bergerak bersama. Jadi ayo kita bersama-sama lawan korupsi. Gak ada tempat bagi curang-curang dalam permainan ini. Bersama-sama kita bisa menjaga integritas, memulihkan kepercayaan, dan membangun masa depan yang lebih baik lagi.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa.